terbaru bagi pensiunan pada hari ini di Kamis 1 Mei 2025. Bapak Ibu silakan cek rekening. PT Taspen sudah mulai mencairkan gaji pensiunan hari ini. Kemudian informasi penting juga dari Taspen mulai besok 2 Mei 2025. Kemudian informasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 serta wacana pemberlakuan pesangon fully funded. Bagaimana informasi terbarunya? Semua berita ini kita ulas dalam video kita kali ini di Kamis 1 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama. Bapak Ibu silakan cek rekening sekarang apakah gajinya sudah mulai dicairkan oleh Taspen atau belum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pensiunan PNS, silakan mengecek rekening. PT Taspen sudah mulai cairkan gaji pensiunan PNS mulai hari ini. PT Taspen mencairkan gaji pensiunan PNS pada hari ini dengan nominal yang mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. PT Taspen juga berkomitmen meskipun tanggal 1 Mei 2025 ini jatuh pada hari libur, namun akan tetap mencairkan gaji pensiunan PNS tepat waktu. Nah, informasi keduanya adalah PT Taspen hari ini adalah hari libur, maka untuk pelayanan akan mulai aktif kembali pada 2 Mei 2025. Jadi pelayanan Taspen akan mulai aktif kembali mulai besok 2 Mei 2025. Nah, pensiunan PNS juga sudah mulai bisa mengecek rekening masing-masing mulai hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah cair gajinya silakan berkomentar, dan bagi Bapak Ibu yang belum silakan apa kendalanya, dan pastikan Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi. Nah, jika ragu apakah autentikasi Bapak Ibu itu sudah dilakukan atau belum, bisa dicek melalui aplikasi TOS ya, aplikasi TOS TOOS. Nah, untuk nominal gaji yang akan ditransfer PT Taspen hari ini, nominalnya adalah baik itu golongan 1, golongan 2, golongan 3 maupun golongan 4 memiliki gaji pokok terendah di angka 1.748.096. Sedangkan gaji pokok tertinggi untuk 1A bisa mencapai 1.962.128. 1B gaji pokok tertinggi mencapai 2.077.264. 1C gaji pokok tertinggi mencapai 2.165.184, dan 1D gaji pokok tertinggi mencapai 2.256.688. Sedangkan untuk pensiunan PNS golongan 2, gaji pokok tertinggi 2A mencapai 2.834.824. 2P gaji pokok tertinggi 2.953.776. 2C gaji pokok tertinggi 3.078.656, dan 2D gaji pokok tertinggi 3.208.800 rupiah. Sedangkan untuk pensiunan PNS golongan 3, 3A gaji pokok tertinggi mencapai 3.558.576. 3B gaji pokok tertinggi mencapai 3.709.104. 3C gaji pokok tertinggi mencapai 3.866.016 rupiah. 3D gaji pokok tertinggi 4.029.536 rupiah. Sedangkan untuk pensiunan PNS golongan 4, gaji pokok tertinggi 4A mencapai 4.200.000. 4B gaji pokok tertinggi mencapai 4.377.744. 4C gaji pokok tertinggi mencapai 4.562.880. 4D gaji pokok tertinggi 4.755.856, dan 4E gaji pokok tertinggi 4.957.008 rupiah. Nah, itu untuk gaji yang telah dicairkan atau yang akan dicairkan pada hari ini. Kemungkinan besar mungkin sudah ada juga Bapak Ibu yang cair gajinya mulai pagi ini ya. Kalau belum cair pagi ini, silakan tunggu hingga siang nantinya. Kemudian informasi kedua terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Ini banyak yang beredar di media sosial bahwa gaji PNS dan pensiunan naik katanya di tahun 2025. Bahkan ada yang mengatakan persentasenya hingga 16%. Nah,
Berdasarkan informasi dari BKN, Vino Ditatama, PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, mengkonfirmasi bahwa belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS pada tahun 2025, apalagi pensiunan. Sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut di ranah teknis, katanya pada Selasa 8 April 2025. Nah, kalau kita ketahui bahwa ketika gaji PNS naik, tentu gaji pensiunan naik. Nah, itu biasanya selalu beriringan ya. Itu pengalaman di tahun 2024 kemarin, ketika gaji PNS naik, pensiunan pun ikut mengalami kenaikan. Nah, gaji PNS naik pada tahun lalu itu sekitar 8% yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Sedangkan untuk pensiunan naik lebih besar 4% kenaikan gajinya dengan nominal mencapai 12% ya dari gaji pokok. Nah, beberapa media sosial, salah satunya unggahan dari Facebook ya, mengklaim bahwa informasi tersebut berasal dari GNFI. Namun GNFI tidak pernah memberitakan soal kenaikan gaji PNS sebesar 16%. Nah, jadi dalam artikel GNFI yang tayang pada Senin 20 Januari 2025, hanya disebutkan bahwa kenaikan gaji PNS sebesar 8% mulai dibayarkan Februari 2025. Merujuk pada kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah sejak tahun sebelumnya. Tidak ada informasi mengenai kenaikan gaji baru di tahun 2025 seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Nah, kesimpulannya terkait dengan kenaikan gaji ini, unggahan yang berisi klaim gaji PNS dan pensiunan resmi naik 16% tahun 2025 merupakan konten yang menyesatkan. Karena hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Artinya, data atau aturan yang kita gunakan dalam gaji di tahun 2025 ini masih menggunakan aturan yang lama, yaitu di PP nomor 8 tahun 2024 bagi pensiunan. Nah, itu ya terkait dengan kenaikan gaji. Sedangkan informasi terkait dengan skema pensiun fully funded kapan mulai berlakunya, berikut respon dari Menpan RB. Nah, sebenarnya wacana perubahan skema baru bagi PNS ini telah disiapkan dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi hingga saat ini malah sudah masuk 1 Mei ya, itu masih belum ada kepastian terkait dengan kapan skema fully funded ini akan diberlakukan. Nah, sebagai informasi bahwa fully funded pensiun atau biasa juga disebut dengan pensiun yang didanai penuh, merupakan uang pensiun yang diberikan atau dibayarkan dari dana yang dihimpun oleh pemberi kerja dan para peserta. Kemudian dana tersebut diinvestasikan oleh lembaga pengelola yang ditunjuk untuk membayarkan uang pensiun bagi para pensiunan PNS. Adapun besar manfaat pensiun ini bisa ditentukan dan disesuaikan dengan nominal gaji PNS yang diterima setiap bulan. Lantas bagaimana pernyataan dari Menpan RB? Nah, terkait dengan progres penerapan wacana skema gaji pensiun dari PSU Go menjadi fully funded, Menpan RB tidak banyak berkomentar. Ia mengatakan bahwa skema penggajian ASN menjadi single salary dan pensiun menjadi fully funded akan dibahas dalam rancangan peraturan pemerintah RPP Manajemen ASN. Rini Widiantini mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap mempersiapkan RPP Manajemen ASN. Sedangkan terkait dengan konsep single salary dan fully funded, menurutnya masih perlu pembahasan lebih mendalam, sehingga dirinya tidak bisa berkomentar banyak. Jadi hingga saat ini pemerintah masih belum merilis ya aturan terkait dengan skema pensiun fully funded. Mari kita nantikan terus terkait dengan informasi terbarunya.